Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Oke, masih barengan Mas Alvin di sini untuk nyeritain pengalaman kerja pertamanya dia di salah satu audio post di Jakarta Selatan. Di Ampera ya. Di Ampera lebih tepatnya. Ampera Raya, pinggir jalan banget tuh. Di episode sebelumnya Mas Calvin cerita tentang ayam yang diganggu sama Mbak Kunti. Betul, dan ternyata itu adalah ayam penangkal gangguan-gangguan gitu ya. Oke, next Mas Calvin. Oke, cerita kedua ini benar-benar menurut gua pertama kali gua bertatapan muka sama ini makhluk ya. Oke, gua cerita dari awal ya. Gua tinggal di kantor itu tuh dari yang tadi gua bilang itu lumayan lama, 3 tahun ya. Maksudnya gue tinggal di dalam kantor itu gitu loh. Keluar masuk segala macam. Memang gua aktivitas cuma di dalam kantor itu. Selama gue tidur di situ, kadang gue tidur di studio, kadang gue tidur di luar, atau kadang gue tidur di depan TV, gitu. Nomaden lah. Ya, ada bangku di mana, sofa di mana, ya gue tidur aja di situ. Ini suatu hari gitu, gue lagi, ya mungkin karena emang doyan tidur di luar atau karena angin gitu, terus udah emang di sana tuh waktu itu udah mau hujan tapi cuma rintik-rintik doang gitu. Gue malam-malam tidur tuh mulai dari jam 11. Nah, gue biasanya sebelum tidur tuh gue ambil gitar, gue main gitar, gue taruh di atas meja, terus gue tidur. Udah, gue main handphone. Zamannya BB kali ya waktu itu ya. Zamannya BB, gue main handphone jam 11, gue inget banget. Abis gue main, gue ketiduran karena deket casan kan biasanya kan, gitu kan. Gue main, gue ketiduran. Tiba-tiba ada yang kayak ngebangunin gue, terus kayak gue ngerasa yaudah deh gue bangun nih. Itu gue posisi bangunnya itu tuh udah mulai jam 2an, jam 2 lewat. Jam 2. Gue ingat banget itu karena di depan pintu tuh ada jam gitu kan. Ini hujan gak nih? Ini udah mulai rintik-rintik. Iya. Nah, ini gue udah mulai ngerasa kok gue kenapa tiba-tiba ngerasa kayak ada yang bangunin gitu kan. Kenapa ada yang bangunin? Disentuh atau nggak tahu itu gue tiba-tiba kayak ada rasa pengen bangun aja. Oke. Gitu. Gue ngelihat dari jam, terus ada pintu untuk connecting ke ruang tamu. Itu gue lihat emang wah ternyata teman kantor gue lagi nonton bola nih. Lagi nonton bola. Lagi nonton bola emang kalau malam kan nonton bola terus tuh. Pintu ditutup. Gue rasa pengen yaudah deh gue pindah ke dalam studio deh, nyalain AC, matiin lampu, terus gue tidur. Prosesi untuk masuk ke dalam studio, gue ambil gitar, terus tiba-tiba gue tertuju mata gue tuh ke baleho tadi, gazebo. Di belakang gazebo itu ada beberapa pohon cemara yang tiba-tiba gue lihat dari jauh. Itu perbatasan antar kolam renang sama gue tuh lumayan jauh ya. Itu ada berapa. Nah di sebelah sana itu baru ada gazebo gitu. Gua lihat dari meja gua ambil gitar, sampingnya tuh ada meja biliar. Gua lagi megang gitar gini, mungkin karena bangun, terus tiba-tiba gua ngelihat ke belakang gazebo. Itu ada bayangan putih tapi dia ngelebarin tangan, coy. Ngelebarin tangan begini. Gimana gini ya? Iya. Gue nggak tahu ya kalau menurut agama gue, ini Tuhan gue datang kedua kali nih. Yesus nih. Iya. Waduh, ada pelatih. Gue bingung kan. Tapi serem maksudnya visualisasi ini gitu. bener-bener
antara gua udah kucek mata tapi ini barang nggak hilang atau makhluk ini nggak hilang gitu, atau emang benar-benar nyata gitu. Gua coba jalan deketin itu gazebo. Gua jalan tengah jalan terus tiba-tiba, jadi antara kolam renang gua udah di tengah-tengah, itu makhluk tuh deketin gua tiba-tiba. Jadi dia tuh kayak nembusin gazebo, dia jalan ke depan gazebo, terus tiba-tiba gua ikut deket. Jadi sama-sama gua ngedeket gini. Sama-sama maju. Iya. Dan dia posisinya karena gua berdiri, mungkin ada sedikit lebih pendek kali ya dari gua. Terus dia jalan, dia terbang kayak gitu. Antara terbang bukan jalan sih, pasti dia nembus-nembus kayak gitu. Dia duduk tuh pas di depan kolam renang yang gazebonya tuh nggak ada pagarnya. Duduk benar-benar dia duduk. Terus tiba-tiba gue deket gini kan, misalnya itu bangku, gue di depan gini nih. Terus nggak lama tiba-tiba gue ngelihat itu tuh udah benar-benar depan mata gue, itu kayak beneran kuntilanak coy. Jadi kuntilanaknya itu dia nunduk terus dia nyinden sambil nangis coy. Jadi nyinden sambil nangis tuh kayak gini. Itu benar-benar di depan gua, yang gua kayak anjir, ini gua harus gimana nih? Bentukannya gimana? Ini jadi itu tuh dia posisinya nunduk tapi dia begini. Gua ngelihat emang gua nggak tahu persis kuntilanak itu sebenarnya seperti apa ya, dan ini gua nggak tahu itu kuntilanak Gondorwo atau setan apa kayak di film-film gitu. Ini tangannya itu tuh tanah semua, kukunya panjang tapi nggak beraturan, terus kakinya itu tuh semu tapi nggak nyentuh bawah. Gimana sih kalau bebayang, tapi kalau gue lihat anjrit ini nggak nyentuh coy. Kayak apa ya? Itu kayak burem aja gitu ya. Klewer tapi ya rabun-rabun solid gimana gitu, sih? Nggak solid. Dia gue udah dekat, terus tiba-tiba dia nyinden kayak gitu. Terus gue karena pegang gitar kan, wah anjrit ini gue harus gimana nih? Gue kabur ke belakang, salah kabur, gue nyebur nih ke kolam renang. Itu masih nyinden terus deh. Dari mulai gue deketin dia nunduk segala macam, itu udah mulai itu. Udah. Itu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nyinden. 1 menit lama nggak sih? Lama lah. Gue pokoknya tuh 1 menit lebih deh. Pokoknya 1 menit lebih gue lagi tatap-tatapan kayak gitu tuh. Tiba-tiba di belakang udah dipanggil. Calvin, lo ngapain di situ? Ini bos, lihat ada kuntilanak di sini. Lu ngomong gitu? Bener-bener gue teriakan sama teriakan. Gue bilang nih bos, ada kuntilanak nih di sini. Mana gue nggak lihat ini bos di depan muka gue. Oh bos lu nggak lihat? Nggak lihat. Jadi selama gue bilang itu ada kuntilanak, dia masih nyinden coy. Jadi bos gue lu doang yang lihat. Iya, jadi bos gue tuh dari jauh tuh udah manggilin gue. Emang jarak kolam renang ke gazebo tuh lumayan lah ya. Gue dipanggil Calvin, sini lu ngapain di situ? Itu hujan lu di situ, ngapain lu pegang-pegang gitar di tengah-tengah hujan gitu? Gue bilang gitu. Gue nengok tapi kayak, aduh, gue nggak percaya nih. Tapi gue masih di sini nih, gitu loh. Karena gue hadap-hadapan, terus gue harus buktiin kayak gimana ya? Kalau karena dia manggil, ini nih bener nih di depan gue tuh ada gitu loh. Itu bener-bener gue gerak nggak ya? Sampai dia bilang dia sempat mau nyusulin tapi cuma sedekat gara-gara dari pintu connecting itu, terus dia ke pinggir kolam renang. Dia kayak mau yakinin, mana sih Vin? Kok nggak kelihatan gitu? Ini bos, ini depan gua. Benar-benar di depan gua, benar-benar dia nunduk terus ngadep ke gua sambil nyinden terus nangis. Terus gua ambil pegang gitar, gua antar mau balik tapi masih mau nunjukin gitu loh itu barang. Dan gua lu nggak ngerasa takut sama sekali mas? Kalau masalah takut itu gue bisa dibilang nggak terlalu takut ya, tapi mungkin kaget iya gitu. Karena reaksi lu nggak kayak orang normal buat gue. Iya, jadi gue kalau dulu bokap gue itu pernah, karena bokap gue kerjanya tuh begini gitu. Apa? Paranormal? Bukan, sulap sulap audio maksudnya. Ya, audio engineer juga ya gitu. Jadi bokap gue ini nggak pulang 3 hari. Selaginya dia sempat pulang gitu, karena rumah gue dari kantor bokap gue itu harus lewatin kuburan. Ada di Menteng Dalam tuh namanya kuburan Kober cuy. Ya kan? Dekat Kuningan situ. Bokap gue lewat jalan kaki pulang sampai rumah, tiba-tiba karena dulu nyokap gue suka bikin kue.
subuh-subuh gitu. Karena sering bikin kue subuh-subuh gitu, terus tiba-tiba bokap gua habis mandi masuk kamar tidur karena gua tinggal tidur bareng bokap gua, menyokap gua. Setelah bokap gua masuk 5 menit gitu, terus tiba-tiba nyokap gua bilang gini, "Pah, bangun Pah, ada kuntilanak tuh lagi ketawa." Gua pas dibangunin itu bener-bener suara kuntilanak gua cuma ada di sebelah kanan gua. Mono tuh ya kalau audio ya. Mono tuh ya. Right or left? Oh, ya. Mono Alexa tapi. mono 5 ya. Ya pokoknya itu benar-benar kuntilanak, dia ketawa tapi benar-benar syahdu. Ketawa syahdu tuh gimana? Gitu. Tapi bukan benar-benar ngelengking ya, tapi kayak gimana sih? Iya. Gue dengarnya emang pelan gitu. Terus bokap gue nyokap gue keluar kamar. Terus bokap gue tiba-tiba ambil sapu lidi gitu kan. Dia ngintip dari pintu depan gitu ke pagar. Gue dari belakang bokap gue jauh dari kamar gitu. Gue ngeliatin bokap gue ngapain nih berdua ngintip-ngintip kan gitu. Bokap gue keluar terus tiba-tiba gue kayak ngeliat ada bayangan putih gitu. Terus lari gitu. Bokap gue kejar pakai sapu lidi. Nah dari situ tuh gue kayak ngerasa wah bokap gue aja berani masa gue kagak sih gitu. Tapi bukan karena emang gue memaksakan gue harus berani ya. Tapi endingnya gimana tadi tuh? Endingnya mana? Yang lu nunjukin ke bos lu kan. Oh itu jadi setelah gue bilang bos ini ada di depan gue. Lu bohong lo. Udah gue mau masuk. Udah selama dia masuk gue sambil lewatin tuh tapi jalan mundur gini. Sambil ngeliat terus tiba-tiba dia udah mulai ngilang. Dan nyinden. Gue besoknya cerita sama bos gue emang bilang lu ngapain Vin tadi malam lu di depan gazebo ngomong nggak jelas. Terus gue langsung bilang gini, gue nggak ngomong bos, gue bilang gue ngasih tunjuk lo tuh di situ ada kuntilanak. Gue nggak ngomong, gue nggak ngobrol juga gitu loh. Sedangkan gue deketin kuntilanak itu tuh benar-benar karena tiba-tiba ini gue nggak tahu bayangan, nggak tahu berbentuk manusia atau badan, ya kan benar-benar seutuhnya. Terus tiba-tiba dia nyinden sambil nangis gitu loh. Itu yang bikin gue kaget. Yang namanya malam-malam terus tiba-tiba gue denger kayak gitu. Wow juga sih. Lu ya? Apaan? Gue dengar suara nafas berat banget. Lu kan? Kagak. Lu denger juga ya? Niup gitu. Wah. Gue tadi dengar suara. Ya gue cuman lu kali. Ya kagak. Udah gue langsung tatap-tatapan sama Jul. Boleh kita cek nanti ya. Pokoknya. Iya. Lu pikir dia kejadian lagi ya kayak podcast mas ya? Podcast mas. Udah lanjut dulu kali ya. Lanjut dulu. Terus. Ya pokoknya gitu. Jadi setelah gue lihat itu, gue dipanggil, terus tiba-tiba gue jalan mundur, mungkin setapak 2 tapak 3 tapak lah. Gue balik badan udah, gue langsung jalan ke studio. Abis itu udah hilang tuh, lenyap. Antara hilang karena gue udah balik badan, mungkin gue nggak lihat lagi ke belakang sih. Bener. Oh sambil bawa gitar jalan mundur gitu. Iya jalan mundur ya paling selangkah 2 langkah lah. Terus gue langsung balik badan gitu. Oke. Selebihnya ya gue udah nggak lihat lagi itu ke belakang kayak gimana. Mas Calvin, lo itu kan di studio yang lama ya, di kantor lama. Iya. Sampai saat ini lo pernah ngelihat makhluk halus lagi nggak? Enggak sama sekali. Cuma di kantor lama itu doang. Cuma di kantor lama. Di kantor lama pernah. Itu tuh gue ya. Di sini nggak pernah di kantor. Nggak pernah. Kalau di sini pak ya paling cuma suara lah. Suara ya di mana orang pasti, gue dengar suara itu. Error kali kuping lo. Iya mungkin karena mixing. Banyak dengerin iklan. Kalau suara Bimo, gue enak banget. Banyak banget coy. Iya. Tapi itu tadi kan Calvin mundur 3 langkah bawa gitar ya. Kalau 5 langkah 6 langkah ada beatnya tuh. Teng 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 teng. Pilih gitu. Ya. Tapi kan anak maju gitu. Ganti buat tapi dancer. Gue udah gantian. Goblok. Ayo mundur. Ih, kamar lu ntar nongol. Ya, lu dencil. Mukanya lu harus lihat mukanya tadi le. Demi Allah, pas denger Den nangis. Mukanya payah. Aduh. Oke. Gimana lagi? Lanjut. Tapi berarti di kantor itu setelah kejadian itu kan berarti ada 2 kejadian. Tapi bisa jadi itu bukan yang sama 2 lagi. kejadian ya, bukan kedua kejadian ya. Sebenarnya tuh kejadiannya tuh lumayan nggak gue bilang banyak, tapi lumayan sering menurut gue.
ya mungkin dalam 4 tahun atau 5 tahun gue bisa ngelihat sampai 3 sampai 4 kali gitu. Tapi yang contoh paling karena di berasa situ kayak itu ada studio belakang yang di mana di belakang studio itu tuh ada pohon alpukat tinggi banget. Nah, samping pohon alpukat itu tuh ada musola. Ada musola. Jadi di saat waktu gue lagi main biliar, ini gue nggak tahu jelas atau enggak, itu gue ngadep ke musola itu. Musola itu tuh di belakangnya tuh ada pohon pisang. Biasa ada karyawan pabrik situ nanam terus akhirnya numbuh lah pohon pisang, ada beberapa biji gitu, ada 10 biji gitu. Wah, 5 orang tuh. Kali 2 ya. Jadi gue pernah pas lagi mau nyodok bola biliar gini, karena itu ya mungkin menurut gue masih dibilang malam nggak terlalu malam juga, jam 11 jam 12 gitu. Gue benar-benar ngelihat pocong itu tuh benar bukan loncat, tapi dia kayak geser gitu. Kayak apa ya? Kayak film jam gitu. Kayak tiba-tiba hilang. Oh iya. Dan itu kalau gue lihat di film atau di TV gitu, kalau pocong kan gini kan loncatnya. Dan itu kepalanya tuh gini. Manggut-manggut. Iya, gua. Tapi dia kayak teleport pendek ya. Betul. Ini nih yang maksud gua mau bilang dari tadi kan Mas Calvin, dari yang pertama kali kemarin tuh yang tentang ayam digerusak-gerusuk, terus tadi kuntilanak segala macam. Betul. Visualisasinya memang yang tidak seperti kita pernah dengar sebelumnya ya. Yang di film-film kan kebayangnya kuntilanak, cewek cantik gitu kan. Tapi ini tadi kuku panjang, tanah, terus pocong yang biasa lompat-lompat, ini dia dia gitu. Tapi gue pernah baca emang kayak gitu tuh. Emang begitu? Si pocong, jadi gerakannya dia tuh bukan lompat sebenarnya, tapi emang teleport tapi pendek kayak ini deh. Mungkin gitu. Lu tahu dulu sempat masuk berita juga kalau ada pocong yang keluar dari kamar jenazah. Yang ketangkep dalam CCTV di rumah sakit. Oh, yang set gitu lah ya. Yang dia sampai ke parkiran motor. Itu kayak beberapa makhluk yang ketangkap di CCTV itu kan jalannya set gitu. Iya. Dan gue ngeliatnya benar-benar set gitu. Hadir Kabar Dencil. Yuk, wujud motor Mio. Iya sih. Tapi jadi buat teman-teman yang belum tahu tuh bentukannya tuh kayak hampir semi kayak villa gitu loh studionya. Iya. Berapa meter sih kalau ditaksir tuh luasnya gitu? Lu bilang gede banget gitu, bayangan gua berapa hasta gitu loh. Hitungannya hasta kawan. Berapa dekameter? Berapa are? Iya. Kayak jual villa di Bali. Orang Bali tuh. Iya. 10 are beli. 10 are. 100 are. Are si Hasale. Ari. Oh, bukan. Jadi are jual opak. Arah Bali. Arak. Ada kali musik Hanum. Apa? Arak musik. Apa sih? Arah. Lagi. Ya balik. Maaf dong. Jadi bentukannya tuh nggak ada tingkat. Nah, ini office yang ada gentengnya gitu ya. Nah, di luar tuh ada genteng juga, tapi dia kayak di teras gitu, asbes luas, gitu, asbes. Nah, di situ ada meja biliar. Di sininya ada kolam renang. Iya. Di sininya ada kolam renang. Rumit banget ya. Ya emang. Gimana ya? Lo pernah nyetir gini kali? Biar apa ya? Gue pernah nyetir gini, Pak. Supir angkot. Oh iya. Gitu kan? Iya kan? Ngitung duit gini, nyetirnya gini. Sama ada satu misteri nggak terpecahkan menurut gue sekarang. Kenapa orang ngulek tangan di belakang? Oh iya begini ya. Iya, kenapa orang gitu? Nyapu sampai juga narinya gitu. juga begitu ya? Iya, begini deh. Iya. Kalau dijidat Sule, Pak. Oh iya. Aneh banget. Iya. Tapi dari semua balik. Iya. Dari semua pengalaman horor kan tadi sempat disinggung juga ya, pemilik pabrik itu ternyata mempercayakan kayak binatang atau hal-hal seperti itu untuk menangkal gitu. Tapi memang begitu adanya atau lu pernah cari tahu nggak? Kalau masalah cari tahu sih
Di buku jadi kuning. rahasia umum kali ya buat orang-orang situ ya. Jadi mulai dari lukisan, mulai dari pajangan patung binatang-binatang, entah kuda, ular atau ada beruang atau ada harimau yang dikakuin segala macam. Oh, anjir, ada juga. Ada kan? Gue lu. Oh di depan tuh Iya, ya. Harimau iya, di wilayah Ya itu Gitu. itu Biasanya replika. kadang kan kita Nggak kalau tahu masuk ini buat paling buat pajangan kan segala macam kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang masuk. Ini siapa yang melihara kayak gini nih? Oh, udah siapa nih? paham, udah paham. Ada mungkin ada orang yang udah tahu maksud. Oh, kenapa ini ditaruh kayak gini? Lu kalau masuk kantor itu dulu di depan itu tuh ada lukisan perempuan yang benar-benar nggak ada mukanya. Benar-benar tuh background belakangnya tuh cuma abu-abu sama hitam doang. Terus abis itu lukisan itu pindah ke kamarnya. Jadi ada ruangan khusus buat si pemilik usaha pabrik itu. Dia tuh kamarnya itu tuh ruangan, terus ada kamar tidur. Dari kamar tidur ada kamar bajunya dia. Dari kamar baju ke kamar mandi. Oke. Oh ruangan pribadi. Iya, ruangan pribadi. bos. Ruangan biasanya. bos. Iya. Dan itu lumayan gede sih. Jadi ada beberapa ruangan dijadiin satu gitu sama dia. Iya. Ruangan bos tuh mandinya air anget tuh biasanya tuh. Iya kan? Masak nggak? Masak dulu nggak? Enggak. Kantor kita lama juga gitu, kamar mandi bos ada air angetnya. terus. Ya. Pokoknya gua kalau selama gue tinggal di situ, gua ada beberapa kali sih. Ya mungkin dari mulai gua diliatin kuntilanak di ayam, terus gua liatin pocong, terus ada beberapa mungkin suara-suara kecil di studio yang kalau kita mixing sampai malam ada suara pintu tuh yang Anjir. gitu. Digedor-gedor. Tapi ya itu kalau mungkin kalau buat gua suara ya mungkin biasa. Biasa lah ya. Ya ada mungkin atau angin lah atau apalah jatuh lah atau karena emang pekarangannya gede, tikus pun suka mondar-mandir gitu kan, suka jatuhin sampah. Lo atau masih apa. berpikir apa namanya Logitech ya? Logik. Iya. Oh, Logis. aja. Logis. Oh nggak pakai Logitech. Logitech. Berpikir pakai Logitech. Terus? Sandis. Berapa Saya ini ya nggak percaya klinik. Saya tuh selalu mikir pakai Logitech. Pakai mouse. mouse dong ya. Gue bilang kalau nggak mouse keyboard lah ya. Iya, elektronik lah. Iya, Pakai canghong enggak ya? AC dong. AC itu. AC gue tuh di AC rumah lama tuh. saban 2 bulan. Nah ilah dia ngomong. Freon habis. bawa ember ya. Mantap dah canggung nggak ada duanya. Udah kali ya. Udah. Oke lah. Oke, Mas Ya, ya. Calvin. Mas Calvin Terima mungkin bisa kasih ditutup banyak. dengan ini Dengan- beat trap. Oh enggak ya. Oke. Dengan terima kasih Mas Calvin. Ya, Terima terima kasih kasih, juga sama-sama. teman-teman di Gemas Gemas Studio, Studio. sudah mempersilahkan. Mudah-mudahan kuntilanak yang tadi pindah ke Gemas Studio. Amin. Amin. Jangan. Di ruangan produser. Iya, Enggak apa-apa. Dari sebelah kaca tuh. Dok. Atau di pantry mungkin bantu-bantu. Iya, bisa. Bikin teh. Klien. Angkatin dulu nih gelas banyak. Iya, berguna dikit lah kita yang bayar listrik. Lo numpang di sini. Itu dia, Pak. Ayo Pikir pakai Logitech. Balik lagi. bayar tuh harusnya. Gitu. Oke deh. Terima kasih Oke. semuanya. Terima kasih Bye. semuanya. Bye. Bye. Tar dulu. Coba tebak pabrik apa yang ada di Ampera? Oh iya. Pabrik iya. apa yang ada di Ampera? Dulu ya. Dulu. Sekarang udah nggak rata. ada. Dan pabrik makanan lumayan terkenal. Iya. Buat yang tahu jawabannya ketik Rex pasti jawaban. Enggak usah. Nah, tuh. Tulis. Itu lumayan terkenal itu pabrik makanan di pinggir jalan banget. Iya. Oke? benar. Adios. Alright.